Komandan militer Israel sampai ketakutan melihat rudal front perlawanan Palestina siap ditembakkan. Media rezim Zionis melaporkan Gilad Kenan pada hari Sabtu mengatakan, ancaman yang kita hadapi dari Iran, Suriah dan Lebanon bukanlah jumlah rudalnya tetapi jenisnya. Ketakutan meningkat, pesan terhadap Israel dan kami bekerja untuk meningkatkan keamanan kami dan juga mengurangi risiko, ujar Kenan. Media berbahasa Ibrani bulan lalu mengumumkan bahwa Angkatan Bersenjata rezim Zionis sedang mempersiapkan diri untuk memperkuat pertahanan keamanan lautnya dengan mengungkapkan bahwa Irak, Yaman, Suriah, Lebanon, dan Gaza telah menjadi pusat-pusat ancaman di laut karena jenis amunisi yang mereka gunakan kini makin canggih yang dipasok terbaru dari Iran. Pada saat yang sama, radio militer Israel mengumumkan persiapan untuk pembelian kapal berpandu rudal untuk mempertahankan instalasi gasnya di perairan. Israel mulai khawatir dan juga ketakutan karena kapal milik Amerika saja diberhentikan dan dikepung oleh Iran beberapa hari yang lalu. Sementara itu, situs Walla mengutip sumber daya militer Zionis tanpa menyebutkan namanya, mengungkapkan bahwa Hizbullah telah menerima rudal canggih yang merupakan ancaman nyata Israel yang segera ditembakkan pada lawan Palestina itu. Perdana Menteri Zionis Benjamin Netanyahu dalam pertemuan dengan pejabat keamanan senior rezim Zionis mengatakan bahwa Israel sedang berusaha menahan diri dari bentrokan di berbagai bidang di Lebanon, Gaza, Quds Timur, dan tepi barat. Namun pada kenyataannya Israel terus melakukan serangan-serangan kecil hingga besar yang hingga menjatuhkan beberapa korban yang tak berdosa. Hal itu pun membuat para pasukan dan juga pendukung Palestina terus juga membalas dengan tembakan rudal dan juga roket-roket yang berhamburan dan menghujani wilayah rezim Zionis. Kedatangan pasukan Lion Dance atau sarang singa bikin takut Israel sampai persiapkan hal ini. Padahal kelompok sarang singa cuma ada puluhan anggota tapi kekuatannya bukan main. Lion Dance bukan kelompok baru di Palestina, namun kemunculannya menggemparkan publik Israel karena memiliki kekuatan dan kehebatan yang terorganisir. Bahkan tidak pernah ada dalam pikiran tentara Israel untuk menghabisi puluhan anggotanya karena Lion Dance terkenal dengan keberanian dan ketangguhannya. Sementara itu, The Lion Dance adalah pusat dari gerakan yang dipimpin para pemuda ini. Namun perlawanan bersenjata yang berkembang di tepi barat menyebabkan lebih dari sekedar sakit kepala bagi Tel Aviv. Jika fenomena ini terus berkembang, hal itu dapat mengancam keberadaan PA. Selain menempatkan Israel di depan pilihan yang paling sulit sejak invasi kota-kota besar tepi barat Palestina pada tahun 2002. Dalam wawancara baru-baru ini dengan surat kabar Israel, Yediot Ahronot, Menteri Pertahanan Israel Benny Gantz mengklaim bahwa Lion Dance adalah kelompok yang terdiri dari 30 anggota. The Lion Dance bagaimanapun bukanlah kasus yang terisolasi tetapi bagian dari fenomena yang lebih besar yang mencakup Brigade Nablus, Brigade Jenin dan kelompok lain yang sebagian besar berlokasi di tepi barat utara. Kelompok tersebut bersama dengan unit militer bersenjata Palestina lainnya telah aktif dalam menanggapi pembunuhan warga Palestina, termasuk anak-anak, orang tua dan pada 14 Oktober bahkan seorang dokter Palestina, Abdullah Abu Altin, yang meninggal karena luka-lukanya di Jenin. Menurut Kementerian Kesehatan Palestina, lebih dari 170 warga Palestina tewas di tepi barat dan Gaza. Sejak awal tahun, tanggapan Palestina itu termasuk pembunuhan 2 tentara Israel, satu di Suafat pada 8 Oktober dan yang lainnya di dekat Nablus pada 11 Oktober. Setelah serangan Suafat, Israel sepenuhnya menyegel kamp pengungsi Suafat sebagai bentuk hukuman kolektif, mirip dengan pengepungan baru-baru ini di Jenin dan kota-kota Palestina lainnya. Mengutip media Ibrani Israel, Harian Arab Palestina, Al-Quds melaporkan bahwa militer Israel akan memfokuskan operasinya dalam beberapa minggu mendatang untuk menargetkan Lions Den. Ribuan tentara pendudukan Israel kemungkinan akan dikerahkan di tepi barat untuk pertempuran yang akan datang. Sulit membayangkan bahwa Israel akan memobilisasi
banyak tentaranya untuk melawan 30 pejuang Palestina di Nablus. Memang tepi barat sedang berubah, sebuah generasi baru yang memiliki sedikit atau tidak memiliki ingatan tentang Intifada kedua 2000 sampai 2005, tidak mengalami invasi Israel saat itu, tetapi tumbuh di bawah pendudukan dan apartheid, melahap ingatan akan perlawanan di Jenin, Nablus, dan Hebron. Dilihat dari wacana politik, nyanyian, dan simbol mereka, generasi ini sudah muak dengan perpecahan Palestina yang melumpuhkan dan seringkali dangkal di antara faksi, ideologi, dan wilayah. Faktanya, brigade yang baru dibentuk termasuk Lion Den diyakini sebagai kelompok multifaksi yang membawa untuk pertama kalinya pejuang dari Hamas, Fatah, dan lainnya ke dalam satu platform. Ini menjelaskan antusiasme rakyat dan kurangnya kecurigaan di antara orang Palestina biasa terhadap para pejuang baru. Menegangkan aksi saling serang roket Israel versus Jihad Islam Palestina. Puluhan roket ditembakkan dari wilayah Gaza ke Israel pada Jumat malam. Aksi kekerasan terbaru merupakan pertikaian paling serius antara Israel dan Gaza. Hanya dalam waktu setahun, militer Israel memperingatkan bahwa operasi terbaru dengan nama Sunday Breaking Dawn dapat berlangsung selama sepekan. Sebelumnya, sirine peringatan rudal terus terdengar di kota Israel pada hari Sabtu. Di tengah lebih banyak laporan adanya serangan udara di Gaza yang diklaim Israel untuk menargetkan kelompok militan PYD. Namun sejauh ini, Hamas, kelompok militer terbesar di wilayah itu, memiliki ideologi serupa dengan kelompok Jihad Islam, sering mengkoordinasikan tindakannya dengan kelompok itu. Tampaknya tidak menembakkan senjata roketnya yang berukuran besar. Akibatnya tidak ada laporan serangan udara Israel yang menargetkan kelompok Hamas. Hamas mengeluarkan pernyataan keras pada hari Jumat malam mengatakan bahwa kelompok perlawanan telah bersatu. Bagaimanapun, kehidupan di wilayah Palestina jauh lebih sulit dalam sepekan terakhir setelah Israel menutup penyeberangannya dengan Gaza. Hal itu terjadi di tengah kekhawatiran bahwa kelompok Jihad Islam akan membalas penangkapan salah satu pemimpinnya di wilayah utara tepi barat. Perhitungan kelompok Hamas dapat berubah jika misalnya korban tewas warga sipil di Gaza meningkat